休要出人了。若是道友执意出手强夺，坏了吾兄兴致啊！误会，是我。夫再提醒你一句。Halo semuanya, selamat datang kembali. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Pada video kali ini kita akan membahas lanjutan dari sebuah film animasi yang berjudul Journey to Immortality Season 3. Baiklah, daripada kalian semua penasaran, mari kita mulai saja pembahasan lanjutan untuk episode kali ini. Tanpa berbasa-basi lagi, langsung saja kita mulai videonya. Cerita ini berlanjut, kita diperlihatkan tetua Jiyin yang bertanya tentang laba-laba giok putih. Hanli menyadari bahwa yang dimaksud olehnya adalah Xiao Bai dan Xiao Yu, dan ia mengerti jika menolak maka pasti dirinya akan dalam bahaya. Sehingga karena terpaksa, Hanli pun segera mengeluarkan satu laba-laba gioknya. Jiyin sangat senang karena akhirnya laba-laba tersebut bisa ditemukan. Sedangkan laba-laba giok putih kini bersembunyi di belakang Hanli. Bahkan Xuangu juga terkejut mengapa Hanli bisa memiliki laba-laba tersebut. Xuangu merasa kesal mengapa sejak awal kau tak memberitahuku. Hanli menjelaskan jika sebelumnya dirimu saja telah menipuku. Oleh karena itu, untuk apa diriku harus memberitahumu? Xuangu berpikir jika sekarang rencananya akan berubah. Karena mungkin ada keberuntungan yang menantimu. Dan bisa jadi si Jiyin ini akan mengundangmu ke istana dalam. 晚辈敢不从命。此前处处下桃害我，你怎会有血域之蛛？ Xuangu mengingatkan agar lebih baik kau berkata jujur kepadanya. Karena setelah itu mungkin Jiyin akan membiarkanmu pergi. Sementara diriku akan mengikuti kalian secara diam-diam. Hanli penasaran mengapa Xuangu sangat tertarik dengan laba-laba giok putih. Dan rahasia apakah sebenarnya yang dimiliki oleh laba-laba giok putih ini? Jiyin menjelaskan bahwa laba-laba giok putih memiliki hubungan dengan pulau kegelapan mutlak. Jiyin juga berkata bahwa seharusnya mereka adalah milikku. Tapi karena beberapa alasan, aku malah kehilangan keberadaan mereka. Dan meskipun kau telah berjasa dalam merawat mereka, namun tetap saja laba-laba giok putih ini harus kembali pada diriku. Lalu Jiyin mengatakan aku akan memberikan sebuah hadiah untukmu. Kau ingin batu spiritual atau sebuah teknik khusus? Hanli menjawab, senior, aku bukan tidak ingin memberikannya padamu. Tetapi laba-laba ini sudah kuberi makan esensi darahku, dan mereka telah mengakuiku sebagai tuan mereka. 多年前因故丢失，不过老夫也愿意给你些补偿贺礼。看在你养育有，早已与在下血脉认主，也想成人之美。 Namun tiba-tiba Wu Chao menyerang monster gorila milik Hanli dan mengatakan, lantas mengapa jika mereka mengakuimu sebagai tuan mereka? Dan jangan kau pikir aku tidak bisa menghabisi nyawamu sekarang juga. Hanli menegaskan jika kau bersikeras untuk mengambilnya, mungkin kita akan bertarung sampai mati. Bahkan Hanli berkata jika senior tidak ingin laba-laba ini mati sia-sia, maka lebih baik lepaskan saja diriku sekarang juga. Mendengar perkataan Hanli membuat tetua Jiyin tertawa. Ia memberitahu bahwa apapun yang aku inginkan selalu kudapatkan. Dan benar saja kau tak perlu mempertaruhkan nyawamu untuk masalah ini. Karena jika kau bisa memerintahkan laba-laba giok putih melakukan satu hal untukku, maka aku akan membawamu ke istana dalam. 休要出人了。敢杀了你呀！认主了不起呀！安某虽是一介散修，若是道友执意出手强夺，是老夫想要的。 Tetua Jiyin juga menjelaskan bahwa semua yang ada di istana dalam adalah harta karun berharga. Hanli berterima kasih atas tawaran tersebut.
Tapi sepertinya aku tidak bisa menerimanya karena aku hanyalah seorang kultivator biasa. Yang membuat Wu Chou merasa kesal karena Han Li terlalu banyak alasan. Sedangkan Xuan Gu mengingatkan Han Li agar cepat menerima tawaran itu, karena dirimu pasti akan bisa pergi dari tempat ini. Han Li tetap tak peduli meskipun mereka terus memaksanya. Bahkan lebih baik aku dan laba-laba ini menghancurkan roh primordial kami. Han Li juga menjelaskan bahwa meskipun aku hanyalah kultivator biasa, tapi tetap saja aku memiliki harga diri yang tak bisa kalian rendahkan seperti ini. Tetua Jin berkata bahwa diriku tak akan merebut paksa laba-laba spiritual milikmu. Tetapi aku sangat menginginkan laba-laba giok putih ini. Jadi jika kau tak mau memberikannya, maka ikutlah denganku ke istana dalam. 自身修炼至今，靠的就是这点骨气，实在是消受不起。在下还不如与这蜘蛛一我样。很喜欢有胆识的后辈，如今更是要好心好。 Jin memberitahu bahwa kultivator biasa takkan mungkin bisa memasukinya. Bahkan di saat kritis nanti, aku akan melindungi dirimu. Tapi tiba-tiba saja Tetua Jin mengeluarkan kekuatannya karena ada seseorang yang menguping pembicaraan mereka. Dirinya pun segera menyuruh agar orang tersebut lebih baik keluar sekarang juga. Han Li berpikir mungkinkah orang tersebut adalah Master Xuan Gu. Tapi tanpa diduga ternyata orang tersebut adalah Tetua Xing Yi. Xing Yi menjelaskan bahwa ini hanya kesalahpahaman saja. Dan saat Jin akan kembali menyerangnya, Xing Yi segera menghentikan hal itu. Bahkan dirinya terkejut saat melihat laba-laba giok putih. Tetua Xing Yi memberitahu bahwa menurut legenda, laba-laba giok putih adalah spiritual terbaik untuk mendapatkan periuk. Karena kemungkinan besar keberhasilannya jauh lebih tinggi dibandingkan piton api maupun ulat sutra emas. 空手而归的。 是到处闲光转转。谁在那里做节目？坏了无穷兴致啊！最佳灵兽之一。 Han Li bertanya-tanya apakah itu periuk surga langit yang pernah dikatakan senior Jin Kui. Xing Yi pun menawari Han Li untuk bergabung dengan sekte miliknya karena ia tak pernah menerima murid pribadi. Tetapi Tetua Jin mengatakan bahwa Han Li sangat berarti bagiku. Dan apakah kau mau merebut dirinya dari diriku? Xing Yi mengatakan bahwa kau tak memberitahuku dan kini malah menyalahkanku. Ia juga menegaskan bahwa kita sudah berteman sejak ribuan tahun. Jadi hanya untuk merebut anak ini sangatlah tidak pantas. Namun jika Manhuzi mengetahui ada laba-laba giok putih, apa yang akan kau lakukan? Tetua Jin memberitahu bahwa aku akan memberikan beberapa hadiah jika tak ingin kalah darimu. Sementara Han Li mulai mundur perlahan untuk melarikan diri. 收过亲传弟子呢，咱俩这几百年的交情，真要与老夫抢，你这老东西！血域蜘蛛他会怎么做？ Namun tiba-tiba saja Tetua Jin justru malah memanggilnya. Dirinya menjelaskan bahwa aku juga bersedia menerimamu sebagai murid. Tetapi kau yang memutuskan ingin berguru dengan siapa di antara kita berdua. Xing Yi pun berkata melalui transmisi suara bahwa waktuku mungkin sudah tak lama lagi. Jadi semua harta warisan yang kumiliki pasti akan kuberikan padamu. Dan kau tak perlu takut dengan Tetua Jin, karena jika dia akan menyakitimu, aku pasti tetap akan melindungimu meskipun diriku bukanlah orang terkuat di dunia ini. Sedangkan Tetua Jin mengingatkan Han Li bahwa Xing Yi hanyalah kultivator biasa. Jadi meski dirinya memberikan semua yang ia miliki, kau tetap tak akan mendapatkan keuntungan besar. Tetapi jika kau mau menjadi muridku, maka di seluruh lautan bintang kekacauan ini tak akan ada yang berani merendahkanmu. 却未收过亲传弟，不是什么绝世强者。若肯败在我的门下，知道你基因岛一脉有喜，得不到什么好处，家底儿可是薄得很。 Namun Han Li menegaskan bahwa jika aku tidak tahu bahwa Pulau Kegelapan Mutlak adalah milik Tetua Jin dan ada tradisi menjadikan murid sebagai inkarnasi, mungkin aku sudah mempercayainya.
Tapi Xuangu menjelaskan jika aku menjadi dirimu tentu saja akan bergabung dengan Sekte Jin. Karena dilihat dari sifatnya, jika kau menolak, maka dirimu akan mendapatkan masalah besar. Han Li berpikir bahwa mereka semua memiliki pendapat yang berbeda. Dan jika aku bisa, mungkin aku tak akan memilih di antara mereka bertiga. Tapi apa yang dikatakan Xuangu juga bisa aku pertimbangkan, meski belum tentu aku akan rugi. Tetua Jin mulai mengeluarkan kekuatannya dan kembali menegaskan, diriku mahir dalam teknik membuat boneka. Jadi meskipun laba-laba giok putih akan mati, aku tetap bisa mengubahnya menjadi sebuah boneka. 真是谁都不想学。就算血雨之主死了，老夫再提醒你一句。 Walaupun begitu, pasti laba-laba giok putih akan kehilangan banyak kekuatannya. Namun jika tidak terpaksa, aku tak akan melakukan hal itu. Jadi jangan berpikir aku tidak berani menyerang dirimu sekarang juga. Kemudian Han Li memutuskan akan bergabung dengan Pulau Kegelapan Mutlak. Yang hal itu tentu membuat Tetua Jin merasa sangat senang. Bahkan Jin akan memberikan cincin kegelapan misterius jika Han Li resmi berguru padanya. Sedangkan Xuangu sangat kesal karena cincin yin dan yang tersebut adalah pemberian darinya. Ia juga menjelaskan bahwa cincin yang diberikan padamu itu adalah yin. Dan meskipun memiliki efek pertahanan, tapi bisa ditahan dengan cincin yang satunya lagi. Oleh karena itu, jika kau menggunakan cincin tersebut untuk menghadapinya, sama saja kau sedang cari mati. Han Li merasa bingung karena terjebak di antara para kultivator licik. Dan jika dirinya tak menangani hal ini dengan hati-hati, pasti aku akan mati. Jadi, karena situasinya sangat mendesak, diriku hanya bergerak sesuai kondisi saja. 早年得到的一件法宝，你就是老夫的亲传弟子了。你是还另有好东西相赠，师徒信也可防。一只能伺机而动。 Xingyi mengingatkan jika kau sampai tertipu oleh gurumu yang murahan ini, maka carilah aku di Pulau Bangau Selatan, dan diriku pasti akan melindungimu dari dirinya. Kemudian mereka semua pun pergi dari sana. Sesampainya di sebuah tempat, Han Li bertemu dengan Yuan Yao. Tetapi dirinya menyadari bahwa sejak tadi aku tak melihat keberadaan Ziling. Apakah dirinya benar-benar berada di rintangan pertama dan tak berniat untuk melanjutkan rintangan berikutnya? Di sana, Tetua Xingyi menyadari bahwa sepertinya suasana hati Manhuzi sedang bagus. Hal itu dikarenakan dia telah berhasil memetik buah umur panjang. Dan tibalah Manhuzi di hadapan mereka. 看来他是真的留在了第一关。 Dan pada akhirnya film pun bersambung. Tapi mari kita saksikan cuplikan untuk episode berikutnya. Pada episode berikutnya kita akan diperlihatkan para kultivator telah tiba di Istana Sutian bagian dalam. Saat itu kelompok Wan Tianming merasa cemas dengan kelompok Jin. Begitu pula dengan Manhuzi yang kesal dengan kelompok Tianming. Kemudian terlihat Han Li yang terus diawasi oleh Wu Chao. Lalu kelompok Jin sepertinya akan merencanakan sesuatu. Namun tanpa diduga Manhuzi memberikan artefak miliknya pada Han Li. Yang hal itu tentu membuat Han Li menjadi kebingungan. Kemudian terlihat Han Li yang akan diserang oleh Manhuzi. Oke, cukup sekian, terima kasih untuk video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya.